Salam kemenangan. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Kita bertemu lagi dalam Victorious Devotion pagi hari ini. Apa kabar Bapak Ibu? Saya percaya bahwa kita semua pagi hari ini bangun dengan tubuh yang sehat. Mungkin ada di antara Bapak Ibu yang dalam kelemahan tubuh. Jangan menghalangi kelemahan itu untuk datang kepada Tuhan. Biarlah kita sungguh-sungguh menyerahkan hidup kita sepenuhnya kepada Tuhan. Nah, pagi hari ini Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita akan memulai Victorious Devotion dengan menyanyikan satu pujian, Ku berbahagia yakin teguh. Ku berbahagia yakin teguh, Yesus abadi, kepunyaanku. Aku warisnya, ku ditebus, ciptaan baru, Rohul Kudus. Aku bernyanyi, aku bernyanyi, bahagia, amin, memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi, bahagia, memuji Yesus selamanya. Ku berbahagia yakin teguh, berbahagia yakin teguh, Yesus abadi kepunyaanku, Yesus abadi kepunyaanku. Aku warisnya yang telah ditebus, aku warisnya, ku ditebus, ciptaan baru, Rohul Kudus. Katakan, aku bernyanyi, aku bernyanyi, bahagia, memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi, bahagia, memuji Yesus selamanya. Sekali lagi aku bernyanyi, aku bernyanyi, amin, bahagia, yes Tuhan, memuji Yesus selamanya.
bernyanyi bahagia memuji Yesus selamanya, memuji Yesus selamanya, memuji Yesus selamanya, memuji Yesus selamanya, memuji Yesus selamanya. Haleluya, haleluya, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur. Terima kasih. Kami bangun dengan tubuh yang sehat. Kami mau terus memuji-Mu. Kami mau terus menyembah-Mu Tuhan. Kami menyerahkan hidup kami sepenuhnya kepada-Mu Tuhan. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami bersyukur pagi hari ini Tuhan, Engkau telah membangunkan kami dengan tubuh yang sehat. Kau mengaruniakan nafas hidup hingga saat ini buat setiap kami. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih. Untuk mengawali hari ini, kami datang sungguh mempersembahkan seluruh hidup kami kepadamu. Kami tidak mampu berjalan dengan kekuatan kami sendiri. Kami tidak sanggup Tuhan menghadapi berbagai macam persoalan, pergumulan dalam kehidupan ini. Kami sungguh memerlukan pertolongan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami sungguh bersyukur. Dan kami akan membaca merenungkan firman-Mu pagi hari ini. Sebagai dasar kami untuk terus melangkah di tengah-tengah dunia yang penuh dengan kegelapan. Terima kasih Tuhan. Berbicaralah. Kami percaya firman-Mu memberikan kekuatan bagi setiap kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, pagi ini saya mengajak kita untuk membuka satu bagian firman Tuhan yang saya ambil dari kitab Roma pasalnya yang ke-6. Kitab Roma pasalnya yang ke-6 ayatnya yang ke-22 sampai ayatnya yang ke-23. Roma pasalnya yang ke-6 ayat 22 sampai 23. Demikian firman Tuhan. Tetapi sekarang setelah kamu dimerdekakan dari dosa dan setelah kamu menjadi hamba Allah, kamu beroleh buah yang membawa kamu kepada pengudusan dan sebagai kesudahannya ialah hidup yang kekal. Ayat 23, sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Dalam perjuangan merebut kemerdekaan Indonesia, para pejuang sering memekikkan pekik kemerdekaan. Merdeka, merdeka. Ada juga ungkapan yang sering didengar pada waktu itu, merdeka atau mati. Pilihannya mau merdeka atau mau tetap terus dijajah. Dan juga perjuangan bisa menyebabkan kematian. Nah, hari ini saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan mengingatkan setiap kita bahwa kalau kita mau merdeka, sungguh-sungguh merdeka, kemerdekaan sejati itu hanya ada di dalam Kristus Yesus. Dan kabar baik pagi hari ini, kabar sukacita yang harus kita sungguh-sungguh imani
bahwa tetapi sekarang setelah kamu dimerdekakan dari dosa dan setelah kamu menjadi hamba Allah, kamu beroleh buah yang membawa kamu kepada pengudusan dan sebagai kesudahannya ialah hidup yang kekal. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saya ditanya, mau merdeka atau mati? Saudara, saya jawab mau merdeka. Merdeka di dalam Kristus. Tapi saya juga jawab bahwa saya juga mau mati. Mematikan dosa yang memperbudak, yang memperhamba saya selama ini. Karena itu merdeka atau mati. Kita harus merdeka di dalam Kristus dan kita harus mematikan kuasa dosa yang mengikat kita, yang mengintimidasi kita, yang menguasai hidup kita. Supaya kita sungguh-sungguh benar-benar merdeka. Nah, saudara dikasih Tuhan, ada 3 dampak yang kita dapatkan ketika kita sungguh-sungguh dimerdekakan di dalam Kristus. Dampak yang sangat berarti dalam hidup kita kalau kita sungguh-sungguh dimerdekakan di dalam Kristus. Yang pertama, saudara dikasih Tuhan, dampak yang kita akan dapat ketika kita dimerdekakan dalam Kristus adalah bahwa dosa tidak lagi berkuasa atas hidup kita. Kita tidak lagi menjadi hamba dosa. Galatia 5 ayat 24 bilang, barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Hawa nafsu kita yang membuahkan dosa itu sudah disalibkan ketika kita dimerdekakan di dalam Kristus. Karena itu saudara dikasih Tuhan, mari kita sungguh-sungguh merdeka di dalam Kristus supaya dosa tidak lagi menguasai hidup kita. Yang kedua, saudara dikasih Tuhan, kalau kita sudah dimerdekakan di dalam Kristus, kita akan dikuduskan oleh Tuhan. Lewat apa? Lewat pengorbanan Kristus di atas kayu salib. Yesaya 1 ayat 18 bilang begini, marilah, baiklah kita berperkara firman Tuhan, sekalipun dosamu merah seperti kirmizi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Jadi kita sudah dikuduskan ketika kita dimerdekakan di dalam Kristus. Itu yang juga dikatakan dalam Roma pasalnya yang ke-6 ayat 22 tadi, bahwa kamu beroleh buah yang membawa kamu kepada pengudusan dan sebagai kesudahannya ialah hidup yang kekal. Jadi kita sudah dikuduskan di dalam Kristus walaupun dosa kita itu dosa yang menurut kita sangat keji, menurut kita sangat luar biasa besarnya. Tidak ada dosa besar, tidak ada dosa kecil, tapi dosa sebesar dan seberat apapun yang pernah kita lakukan, kita sudah dikuduskan ketika Kristus memerdekakan kita. Dan yang terakhir saudara, dampak dari kita yang sudah dimerdekakan di dalam Kristus, yang terakhir pastinya kita akan mendapatkan hidup yang kekal. Saudara mau hidup kekal? Percaya kepada Yesus. Beriman terus kepada Kristus. Jangan mau dipengaruhi oleh berbagai macam hal yang ada di dunia ini yang membuat kita akhirnya tinggalkan Kristus. Terus percaya, setia sampai akhir. Karena hidup kekal yang Kristus janjikan itu adalah sungguh-sungguh nyata adanya, saudara. Karena itu merdeka atau mati, pilihan ada di tangan kita, saudara. Kita merdeka di dalam Kristus, kita mau mati atas keinginan daging, hawa nafsu, dan dosa-dosa yang mempengaruhi kehidupan kita. Itu saja yang hari ini saya ingatkan buat setiap kita, saudara. Biarlah kita senantiasa terus merdeka di dalam Kristus. Kita akan masuk dalam doa, kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih pagi hari ini kami mau merdeka di dalam Kristus. Karena Kristus sungguh-sungguh telah memerdekakan kami. Karena itu Bapa, kami bawa seluruh hidup kami sepenuhnya kepadamu. Biarlah kami terus menjadi pribadi yang senantiasa setia sampai akhir. Kami hidup di dalam Tuhan. Kami terus menjadi pribadi yang
taat seperti Kristus. Menjadi pribadi yang sungguh-sungguh hidup di dalam Tuhan. Kau terus memberkati setiap jemaatmu, apapun yang menjadi pergumulan mereka, apapun yang mereka hadapi hari-hari. Hamba berdoa biarlah Tuhan hadir campur tangan. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang kekurangan Tuhan cukupkan, yang mengalami pergumulan dalam kehidupan keluarga, biarlah Tuhan pulihkan keluarga setiap umat-Mu. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Kami mengawali hari ini dengan terus bersyukur kepadamu. Karena kami tahu bahwa hidup kami terus senantiasa Engkau sertai. Terpujilah Engkau Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, haleluya. Amin. Sekian Victorious Devotion kita pagi hari ini. Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, terus maju di dalam Tuhan. Sampai ketemu dalam Victorious Devotion besok. Tuhan Yesus memberkati.